Online, di mana segmen YouTube channel 180 kita akan jalan-jalan online. Nah, kita hari ini akan kedatangan narasumber yang sangat spesial dan terkenal banget nih di 180. Kalian pasti tahu ini siapa. Oke, kita welcome Kak Agus. Halo. Halo Kak. Ya, Gimana Kak? luar biasa sehat. Gimana Kak Ya. selama karantina ini? Ya, kesibukannya di masa-masa karantina ya work from home. Tapi sekali-sekali juga keluar karena ada keperluan-keperluan yang cukup mendesak dan penting. Gitu. Iya. Kalau kangen gak sih jalan-jalan biasa gitu di mall, Iya. gimana, keluar kota, keluar negeri? Ya tentunya sih ya kepengen juga ya. Ada juga beberapa agenda yang harusnya kita bisa keluar di bulan-bulan ini. Tapi ya sesuai anjuran pemerintah dan peraturan pemerintah, kita ya belajar untuk taat dan jalani aja. Karena ya semuanya kan demi kebaikan kita dan biar semuanya ini bisa cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan kita dengan normal kembali seperti biasa yang dulu. Nah, pas banget nih Kak, karena Kakak akan jalan-jalan, kita akan bawa Kakak travel online, Asik, jalan-jalan. Nah, Oke. aku nih biasa, kalau lagi kangen jalan-jalan, pengen nostalgia gitu, aku tuh biasa pakai Google Earth Kak. Kakak tahu nggak Google Earth tuh Kak? Pernah dengar tuh Google Earth? Oh iya, nah Google Earth ini kita bisa lihat 3D nih Kak. Sekalian kita nostalgia, kita mau korek-korek Kakak, kayak pokein Kakak gitu. Boleh, ya Kak? silakan, siap. Oke. Nah, kita pengen nih throwback ke masa kecil dulu nih Kak. Tempat Kakak tinggal dulu, lingkungannya segala macam kita mau lihat nih, penasaran nih. Iya. Nah, ayo kita ke sana. Oke. Nah, iya. Ya ini daerah rumah saya nih. Nah, di sini tuh gimana tuh Kak suasananya di situ? Ya ini jalan udah cukup besar juga. Ini saya tinggalnya di belakang bangunan besar ini. Nah, dari rumah yang besar ini kurang lebih 60 meteran ya ke belakang itu rumah saya. Jadi ada 1, 2, bangunan ketiga baru rumah saya tuh di belakang sana. Nah, itu jauh banget tuh kelihatan kalau ada bayangan orang itu daerah saya. Iya, ini dulu jalanannya masih tanah, itu bukan cor-coran beton seperti itu. Iya. Di lorong-lorong gitu serem nggak tuh Kak biasanya tuh? Iya, itu dulu. Dulu penerang jalan itu cuman tiang listrik ini. Ini tiang listriknya nih, ya nih. Ini tidak berubah dari dulu sampai hari ini. Bentuknya juga seperti itu. Iya. Itu yang paling terang cuma di pinggir jalan ini sama rumah saya. Rumah saya ada depannya ada lampu. Jadi cuma kelihatan itu saja yang dari jalan ini yang paling terang. Cuma itu. Bangunan hijau itu apa tuh Kak? Kalau yang warna hijau itu garasi, itu dulu dipakai untuk garasi. Nggak ada tempat tinggalin ya Kak? Itu bukan tempat tinggal, itu garasi. Jadi ada orang taruh mobil di situ. Dan belakangnya itu ada kebun tanaman yang banyak rimbun-rimbun di belakang bangunan ini. Ya itu cukup serem juga waktu dulu jalan gitu. Karena di belakang rumah itu kalau lurus terus ke rumah saya itu belakang dulu banyak makam, jadi pemakaman masyarakat penduduk di situ. Dan persis di depan rumah saya itu ada bekas kuburan Belanda. Waduh, tambah serem ya Kak? Iya dulu, cuman nggak pernah ada pengalaman aneh-aneh waktu saya kecil. Saya nggak pernah ngalamin. Kalau dengar cerita-cerita teman-teman di daerah itu, wah juga sering menakut-nakutin gitu. Biasa anak kecil suka ditakut-takutin gitu ya Kak? Iya, ditakut-takutin. Jadi kitanya juga kalau lewat gang itu saya kalau malam itu nggak pernah jalan kaki, jadi lari. Oh lari. Iya. Lari, buru-buru nyampe di rumah ya Kak? Iya.
itu waktu kecil ya, udah semakin gede ya, udah nggak takut. Oh. Kakak selamat itu TK dong ya kak? Ya, ya memang dari kecil TK saya udah tinggal di situ, jadi TK. rumah saya cukup luas itu, sekitar 200 meteran lebih. Tapi saya pindah ke rumah itu waktu saya masih kecil sekali. Ya dari sejak itu ya saya udah tinggal di situ. Kakak pas TK di mana tuh kak? Deket-deket situ nggak tuh kak? TK-nya nggak deket di situ. Kalau dilihat di seberang gang itu, di seberang rumah saya, itu ada sekolah juga, tapi bukan sekolah saya. Itu tempat saya sekolah minggu di situ dari kecil, karena nggak jauh dari rumah saya. Kita semua, saya 3 bersaudara, sekolah minggu di situ jalan kaki. Oh, itu ada jajanan-jajanan tuh ya kak, dilihat-lihat ya kak. Ya karena itu SD ya, itu sekolahan, jadi ada banyak orang jualan juga di situ. Kalau setiap minggu kita sekolah minggu di situ, ada yang jual makanan, jual es, jual mainan, banyak tuh di situ orang pedagang-pedagangnya. Waktu kecil. Nah kakak sekolah minggu tuh gimana tuh kak? Pas kakak sekolah minggu tuh? Pas sekolah minggu ya. Iya loh, itu dulu sekolah minggu cukup. Awal-awalnya sih baik ya sekolah minggu, terus lama-lama lihat ada pedagang-pedagang jual makanan, jual mainan. Iya banyak tuh ya dilihat-lihat. Iya, akhirnya tergoda dan akhirnya ambil dari uang kolektor yang dikasih orang tua buat jajan sebagian, dan sebagiannya dimasukkan ke kolektor. Ya, itu masa-masa nakalnya, jadi tapi ketahuan sama orang tua, dimarahin. Jadi tobat ya kak abis itu. Ya betul. Gak berani lagi abis itu. Kalau pas selama sekolah minggu tuh kakak masih inget gak tuh guru-guru sekolah minggunya tuh kak? Iya, kakak-kakak sekolah minggunya, iya guru-gurunya ada. Dan satu pengalaman yang berkesan itu waktu saya setelah sekolah minggu itu harus karena udah lulus SD ya, saya pindah dari kelas sekolah minggu ke kelas remaja. Suatu kali pas saya ulang tahun, kakak sekolah minggu saya itu tiba-tiba datang ke rumah. Karena pas saya ada di rumah di depan itu, dia langsung panggil saya. Pas dia datang, dia kasih hadiah. Wah, apa tuh kak? Hadiahnya berkesan. Jadi itu hadiah pertama kali saya ulang tahun, karena sepanjang saya ulang tahun tuh nggak pernah dapat hadiah. Jadi hadiahnya itu dikasih Alkitab. Waduh. Wah, itu berkesan banget ini. Sampai sekarang saya masih simpan Alkitabnya. Jadi waktu itu yang dikasih saya tuh Alkitab yang nggak ada indeksnya, jadi nggak ada di sampingnya tuh nggak ada petunjuk untuk penanda halamannya. Jadi ya kalau kita buka Alkitab, mau nggak mau kita harus hafalin urutan-urutannya, kalau enggak kita ya cukup kesulitan cari. Kirain dari dulu ya kak ada indeks-indeksnya itu. Indeks ada dulu, ada 2 Alkitab dulu jenisnya, yang satu pakai indeks, satu nggak pakai indeks. Nah saya dapat yang nggak pakai indeks. Oh ini. Jadi harus makin rajin ya kak biar hafal. Iya, harus hafal, harus makin rajin baca Alkitab. Nah ini kan abis itu kakak udah naik ke SMP ya kak? Nah SMP, ya. Nah itu gimana tuh kak selama SMP? Mungkin di teens-nya dulu nih, kakak kan masuk teens tuh. Nggak mau lihat sekolah SD saya dulu. Oh iya, sekolah SD-nya dulu kak. Iya, ada sekolah SD saya, bisa dilihat nih SD. Oh ini sekolah SD saya nih. Oh sekolah SD-nya ya? Ini SD Kanisius Keprabon 13 nih di Solo. Ya ini bangunannya dulu ya masih seperti ini ya. Ya. Jauh nggak tuh kak dari rumah tuh kak? Lumayan jauh juga. Ini daerahnya di dekat dengan Keraton Solo, Keraton Surakarta. Kurang lebih 500 meteran ini SD sekolah saya.
ke sekolah kakak naik apa tuh waktu itu tuh, Kak? Kalau waktu kecil biasa diantar sama orang tua. Kalau udah kelas 5, kelas 6 saya sudah naik sepeda berangkat ke sekolah, pulang sekolah. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat deh sekolah SMP kakak. SMP-nya ya, SMP-nya namanya SMP Canisius 1. Oh, Canisius juga ya, Kak? Canisius. Iya. Nah, ini dia. Nggak berubah juga sih. Nggak berubah banyak ya, Kak? Nggak berubah banyak. Cuman ini dulu di bagian luar yang dekat pagar itu dulu ada satu bangunan panjang itu buat parkir sepeda. Dulu kalau kita sekolah kita naik sepeda. Ya ini dari sini sepeda ya nih. Pengalaman ini ya mulai kenal nakal-nakalnya ya. Ya ada yang suka berantem pulang sekolah berantem. Itu tuh, Kak, di jalanan itu? Di jalanan nih ada yang berantem tapi nggak tawuran, nggak kayak sekarang. Dulu kalau berantem tuh ya 1-2 orang berantem, nggak pakai gengnya. Terus kalau kakak di teens gimana tuh, Kak? Kan kakak naik teens tuh dari sekolah minggu. Oh iya. Nah di waktu setelah naik ke teens ya saya mulai belajar belajar terlibat pelayanan gitu. Jadi setiap hari Minggu itu kita suka dititipin buku nyanyian. Jadi saya karena rumahnya dekat dengan tempat sekolah minggu tadi. Oh iya. Ya, masih di tempat yang sama. Jadi kita tiap minggu bawa buku nyanyian ke tiap persekutuan di situ hari Minggu. Nah dari situ mulai terlibat pelayanan. Pelayanan yang pertama sih ya memimpin pujian. WL ya, Pak? Ya kalau sekarang namanya WL, kalau dulu namanya MC. Oh. Keren-kerennya namanya song leader gitu. Iya. Nah itu ya pengalamannya ada yang memalukan di situ. Apa tuh, Kak? Mimpin pujian tapi nggak hafal lagunya. Aduh. Dulu belum ada TV ya, Kak? Oh nggak ada, dulu nggak ada. Jadi cuma pakai buku nyanyian gitu. Cuman yang teman-temannya bisa nyanyi, giliran saya yang mimpin malah nggak bisa nyanyi. Ya di situ baru mulai belajar untuk jadi ya dilibatkan di dalam kepengurusan juga, di dalam persekutuan itu jadi bendahara dan mulai belajar banyak hal di situ. Jadi ini teman-teman sebagai bendahara juga dituntut kejujuran juga. Jadi saya ngumpulin persembahan dari teman-teman saya, lalu karena nggak langsung disetor, jadi biasanya 2 atau 3 minggu sekali baru disetor. Nah itu butuh kejujuran juga di situ. Nah banyak hal yang bisa saya pelajari sih waktu sebagai bendahara itu, ya, karena saya lihat kan banyak uang tuh kita kumpulin dihitungin kan, ya saya tiap kali hitung itu ada 2 lembar tuh uang baru terus. Saya bingung nih, ini dari siapa gitu. Tapi saya perhatikan kayaknya ini kakak adik ini. Saya coba lihat teman saya. Terus suatu kali saya bilang sama mami saya tanya, ini kok tiap kali persembahan kok kasihnya uang baru ya? Nah mami saya langsung jawab, oh itu bagus dong. Itu artinya kamu belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Jadi pengalaman yang menyedihkan para bendahara, orang hitung kolektor itu kalau uangnya jelek, kucel-kucel, diremes-remes gitu ya. Gambarnya Soekarno Hatta, jadi kacamatanya hilang, diremes. Ya, jadi ya itu belajar dari situ saya belajar. Oh ternyata kok ngasih Tuhan itu yang terbaik. Nah, jadi saya belajar dari situ. Nah, dari situlah kita belajar banyak hal. Ternyata tanpa kita sadari kita tuh mulai belajar ngerti juga. Terus yang kedua ada juga sih belajar mengenai biasa tuh kalau di gereja kita ada di fellowship itu, di persekutuan itu suka dibagikan renungan harian gratis gitu. Jadi
orang yang bagi renungan harian, berarti kita ambil satu orang satu. Nah, saya tiap bulan selalu ambil satu. Suatu kali saya baca karena saya suka lihat tipenya orangnya pengen tahu, jadi saya baca renungan itu berlembar-lembar. Terus saya bilang sama mami saya juga, oh ini saya udah baca nih 10 lembar gitu. Terus dikasih tahu, itu namanya renungan harian. Jadi kalau kamu baca tuh day by day, 1 lembar 1 hari. Jadi mulai dari situlah belajar ngerenungin firman Tuhan, pakai renungan harian, belajar kasih persembahan yang terbaik gitu. Nah, terus kalau pas SMP itu aku inget-inget tuh waktu itu dulu aku pas SMP tuh aku udah mikir nih mau SMA di mana, kuliah di mana. Nah, kakak dulu gimana tuh pas milih SMA kuliah? Iya, setelah SMP saya mulai berpikir. Jadi saya lihat saya buat satu keputusan yang cukup penting buat hidup saya. Saya ambil jurusan sekolah kejuruan jadi saya nggak lanjut ke SMA, tapi saya lanjut ke sekolah kejuruan karena saya melihat juga kondisi orang tua sepertinya kurang mendukung untuk saya bisa lanjut ke perguruan tinggi. Waktu itu saya pikir seperti itu, jadi akhirnya saya putusin masuk sekolah kejuruan. SMK ya, Kak? Iya. Oke, kita intip dulu nih SMK ya, boleh. kakak. Ya kita lihat SMK-nya. Nah. Wah ini ya, ini udah keren ini sekarang. Ya. Dulu, nah ini sekolah yang paling SMK nomor 1 di Kota Solo. Oh. Ya, jadi ini yayasan Katolik, ini sekolah Katolik cukup ketat sekolah di sini. Peraturannya sekolah ini siswanya kalau kelas 1 nggak naik kelas langsung dikeluarkan, drop out. Nah ini ada satu spot nih, ini spotnya yang kalau lurus terus itu di ujung jalan di pertigaan itu ada warung namanya warung Pak Ribut. Nah ya ini dulu spot makan yang paling enak di situ. Ya, ini belum ada bedeng-bedeng kayak gitu. Dulu warungnya cuma satu-satunya di ujung sini. Jadi ini soto ayamnya di situ dulu saya kalau makan 150 perak. Waduh, masih perak ya, Kak? Iya. Di warung bersejarah nih. Sekarang masih ada sampai sekarang. Iya. Ya, ini jadi sekolah ini kompleksnya seberang jalan sama ini ada 2. Jadi sisi yang satu sama seberang jalan tuh kompleksnya besar sekali. Ya, ada akademinya di situ. Ya, ini sebenarnya ini masa-masa yang gimana ya buat saya. Istilahnya ini masa-masa yang cukup suram buat saya. Wah, kenapa tuh, Kak? Iya, jadi begitu SMP saya masuk ke sekolah itu ada lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, terus sekolah itu semua siswanya tuh cowok semua, jadi nggak terima siswa cewek. Mungkin kalau sekarang sudah bisa terima siswa cewek, tapi zaman saya dulu ditolak kalau cewek mau masuk. Jadi ya tahu sendiri lah dunia laki-laki zaman puber pasti kalau udah puber jadi satu ya namanya sekolahnya kejuruan lagi gitu ya. Iya. Jadi itu masa-masa saya adaptasi dengan lingkungan, terus adaptasi dengan peraturan sekolah itu yang cukup bikin stres karena ya itulah ya. Jadi saya di SMP itu ya punya prestasi gitu ya. Begitu masuk sekolah ini kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi saya kayaknya dengan situasi pelajaran yang beda, terus kemudian ada tekanan peraturan drop out kalau nggak naik kelas ya. Iya, itu jadi seperti tekanan ya buat saya. Nah di tekanan itu ya akhirnya saya belajar untuk apa ya istilahnya
mengenal Tuhan. Jadi waktu Itu saya kakak stres, lebih dekat sama Tuhan ya jadinya. itu di momen stres itu saya terima Yesus waktu itu. Oh, Iya, lahir baru ya kak? lahir baru. Ya. Sekalipun tiap minggu jadi pengurus melayani, baru kali itu saya terima Yesus. Oh, titik baliknya kakak ya pokoknya. Ya itu jadi membuat saya lebih apa ya, lebih bisa tenang, nggak terlalu terbebani, dan jadi pikiran saya yang dulunya galau, cemas, khawatir, takut gitu, akhirnya saya belajar bisa jalani waktu itu. Mantap tuh kak. Iya. Nah setelah SMK itu kakak gimana tuh lanjutannya? Nah setelah Ya, itu saya lanjutin 1 tahun pendidikan di situ. Di situ ada akademinya, jadi semacam akademi lah. 1 tahun di situ saya lanjutkan, dan sebelum lulus saya membuat satu keputusan untuk saya dibaptis selam waktu itu. Oh, baru baptis tuh ya kak? Iya, jadi udah terima Yesus tapi nggak mau baptis sebelumnya. Iya. Tapi akhirnya baptis ya kak? Akhirnya baptis di sebuah gereja yang namanya GBI Keluarga Allah. Masih ada nggak tuh? Mau kita lihat. Oh ini. Nah ini dia. Iya ini udah jadi gereja yang besar. Dulu ini gereja ini bekas bioskop. Oh bioskop. Bioskop dibeli dijadiin gereja. Saya dulu kebaktian masih suasananya masih interiornya masih interior bioskop banget. Jadi lantainya yang turun ke bawah, ke panggung depan. Sekarang udah berubah sama sekali, udah lebih canggih, lebih maju. Ini di Solo ya kak? Di Solo nih, ya namanya GBI Keluarga Allah. Iya. Nah terus udah dari situ kakak lanjut kemana tuh kerjanya tuh kak? Oh iya, habis itu saya kerja. Saya kerja di Tangerang waktu itu. Oh jadi anak rantau tuh ya kak? Iya, jadi anak rantau. Jadi di perantauan. Ya, jadi di sebuah perusahaan yang cukup besar. Saya kerja di satu divisi namanya Engineering Division. Saya di departemen R&D, Research and Development. Wah. Di situ gimana tuh kak jadi anak rantau tuh kak rasanya? Ya, kalau jadi anak rantau ya semua hidup belajar untuk hidup sendiri ya. Stand alone, itu cukup berat juga. Awal-awal juga cukup homesick ya. Awal-awal tuh homesick. Kalau dulu pulang di rumah ada makanan, sakit ada yang kasih obat ya. Kalau masuk angin ada yang kerokin. Nah, sekarang di tempat kos pulang nggak ada makanan. Ya. Sakit juga dirasa-rasain sendiri. Ya itulah suka dukanya orang kos kan gitu. Jadi ya tapi kita belajar di situ, belajar mandiri, belajar untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah dari situ saya belajar untuk mengelola keuangan yang dari salary yang saya terima tiap bulan gitu. Jadi saya habisin uang itu saya perketat. Jadi 20.000 itu saya harus cukup untuk 1 minggu waktu itu. Oh seminggu ya? Udah termasuk transport, makan, sama kebutuhan yang lain. Jadi cukup ngirit-ngirit banget waktu itu. 20.000 kita sekali makan sekarang. Makan nggak kenyang itu 20.000. Nggak minum belum minum teh tongji. Minumnya kuah itu 20.000. Iya. Nah terus habis itu ya belajar untuk kasih persepuluhan gitu. Jadi setiap salary yang saya terima 1/10-nya saya khususkan dikasih buat Tuhan. Mantap kak. Jadi dari gaji pertama, dari gajinya masih kecil juga kakak udah
Iya, rajin ya Kak, kasih iya, keluarga, ya sulung. kita belajar setia ya dari perkara kecil. Iya. Mm-mm. Nah, terus kan Kakak udah kerja nih ya, udah Ya, mulai kerja, udah mulai mapan tuh ya Kak. ya lumayan sih waktu itu ya. Cuman ya kemana-mana masih naik angkot, Hmm. transportasi utama. Iya. Nah, di situ Kakak udah ketemu pasangan hidup tuh ya, Kak? Kan udah mulai mau serius tuh, Kak, Iya, di iya, situ. iya, iya. Oh, Nah, nah itu ceritanya karena kegiatan kita kerja terus sehari-hari ya. Ada juga untuk isi waktu kita terlibat di dalam pelayanan juga di gereja lokal waktu itu. oh, ini seru nih, Nah, Kak. iya, saya Iya, terlibatnya mulai di ketemu nih. pelayanan anak muda. Ya. Nah, itulah momen-momen itu ketemu sama pasangan hidup. Iya, ya itu Ya, itu Kak Julia. Kak Yulia. Nah, kita penasaran nih, Kak. Kita mau Hmm, lebih korek-korek lagi nih yang ini kita ah, tertarik banget nih untuk tahu yang ini nih. Nah, di oke. situ Kakak gimana tuh? Kakak Hmm. ikut fellowship apa namanya tuh, Kak? Oh iya, kalau jadi waktu itu terlibat di dalam pelayanan, terus di pelayanan youth. Nah, kita sebulan sekali itu ada pertemuan namanya Youth Leaders Meeting. Itu Jabodetabek. Itu kumpul semua ketua-ketua youth dan ada fellowship tiap bulan kita terima arahan tuntunan dari youth pastor. Waktu itu Om Wiryo masih jadi youth pastornya. Oh, Ya, nah itulah ketemu Kak Yulia pertama kali. wih. Nah, Nah, iya. apalagi? Kok tiba-tiba kagok? Kan? Kalau udah pasangan hidup langsung Iya, oke, udah lope-lope in the air lah itu, Kak. Nah, terus Kakak itu kan sama pacaran tuh nggak mungkin dong di gereja doang ya, Kak. iya, iya, iya. Nah, Kakak biasa tempat nongkrong favoritnya itu di mana tuh, Kak? Iya, jadi dulu kalau kita biasanya ada waktu, kita dulu ada menara doa juga. Jadi Oh, setelah selesai menara doa, biasanya kita mampir ke satu tempat namanya waktu itu Soto Kudus. Soto Kudus. Kita cek yuk tempatnya, Kak. Ya boleh cek tempatnya. Mister Monitor. Oh, ini nih Soto Iya, ini Kudus. dia. Iya, ini daerahnya di Karawaci waktu itu. Oh, Karawaci ya. Mm-mm. Aku tuh suka makan Soto Kudus juga loh, Kak. Oh ya, Iya, kita nggak ketemu ya, Kak. iya nih. Different time kayaknya. Oh, Iya. iya. Tapi tetap aja ya berhubungannya setelah menara doa. Setelah menara doa tetap Iya, karena Soto Kudus. iya. Setelah kenyang rohani, kenyang jasmani. Mantap. Iya. Ini enak nih, Sotonya Kak, Soto kudus. Kudus. Iya. Iya. Nah, ini Nah, dia. Itu tempat yang kita suka makan. Kayaknya sekarang udah berubah deh itu. Iya. Jadi Alfa kayaknya. apa ya? Segede ini. Iya. Nah, setelah itu kan Kakak nikah tuh ya sama Kak Julia ya setelah beberapa Iya. tahun pacaran. Nah, Mm-mm. setelah itu Kakak lanjut pelayanan apa lagi tuh, Kak? Masih youth kah atau Iya. Setelah saya married sama Kak Yulia, kita waktu itu sempat mau diutus ke luar negeri. Ya, sebelumnya kita harus ikut orientasi, jadi ada kelas orientasinya di situ. Namanya Pusat Orientasi Apostolik Bangsa-Bangsa. Ya. Wah, itu dulu kita dikumpulin dari macam-macam cabang gereja yang di luar negeri, ada di Malaysia, di China, di Kanada, di Belanda. Itu tuh dikumpulin jadi satu, kita diorientasi. Ini saya ada fotonya nih. Nih, ada fotonya nih. Tuh. Oh. Kak Julia sama Kak Agung ya di situ ya? Ada saya. Ya, cuma saya nyempil di situ kecil. Nggak kelihatan. Yeah. Wah. Itu kelihatan jadul ya, Kak? Masih Jadul banget. belum warna-warni. Ini tahun 2008
berapa ya? 2002. Oh 2002, aku masih 1 tahun Mbak. Masih kecil ya. Iya. Nah, kalau gitu kakak kan abis itu bakal diutus tuh kak ke negara-negara kan. Nah kakak diutusnya kemana tuh kak? Waktu itu ya. Heeh. Waktu itu karena terhalang sama sebenarnya bukan terhalang ya. Jadi sempat istilahnya kalau di dalam rohani nggak ada terhalang ya. Jadi apa ya? Tuhan belokkan lah gitu. Jadi Kak Yulia hamil, jadi Kak Yulia harus kita pending. Jadi tapi setelah itu kita Tetap lanjut. kembali ke bangsa-bangsa. Nah waktu itu akhirnya kita ke Taiwan. Oh Taiwan. Iya, waktu itu anak kita masih umur 7 bulan itu berangkat ke Taiwan. Itu. Itu gimana tuh kak? Ada di proses gimana gitu kan? Di situ kan kayaknya berat ya kak, orangnya asing gitu ya. Ya puji Tuhan kalau di sana sih orang-orangnya yang kita layani orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi ada yang kerja sebagai asisten rumah tangga, ada juga yang mereka yang sekolah, ada yang kuliah gitu. Jadi kebanyakan campur di sana, tapi orang-orang Indonesia. Tapi di sana kita semua seperti satu keluarga. Gitu. Kalau di luar negeri ketemu orang Indonesia itu udah sesuatu yang membahagiakan. Iya. Kalau lagi keluar negeri tuh kayak tiba-tiba ada yang ngomong Indo tuh kayak, weh gitu. Iya, udah. Ada yang sama nih gitu ya. Iya, udah berasa dunia milik kita bersama. Iya, gitulah. Ya. Akhirnya sih yang kita layani juga dari bermacam-macam orang juga. Setelah beberapa tahun tuh kak balik lagi ke sini? Waktu itu 6 bulan di sana. Itu masih ini ya, masih di daerah sana China, Taiwan itu waktu itu masih ada wabah yang namanya SARS. Waktu itu. Jadi kita cukup khawatir juga waktu berangkat apakah di sana menjadi tempat yang menyeramkan gitu. Tapi ternyata ya setelah kita berangkat sampai sana, puji Tuhan sih semuanya udah baik-baik ya. Gitu. Tapi semua masih cukup pengalaman yang cukup membekas buat orang-orang di sana gitu, pengalaman waktu itu. Kayak corona gini ya kak? Iya, mirip seperti corona, tapi virusnya lebih ganas. Cuman yang kalau yang sekarang ini virusnya yang bisa lebih apa ya, lebih tahan gitu ya, lebih apa ya, bisa memiliki daya tahan. Kalau dulu waktu di SARS itu mereka kalau virus ini kena sinar matahari itu mati. Ya, karakteristiknya seperti itu virusnya. Gitu ya, jadi banyak sih yang kita hadapi di dalam pelayanan di Taiwan. Jadi setelah 6 bulan kakak akhirnya balik lagi ya ke sini ya kak, ke Tangerang ya kak? Tangerang, ya sampai Tangerang ya melayani Tuhan, kembali ke kehidupan kita, berkeluarga, anak juga semakin besar, harus sekolah juga, ya begitulah. Dan jika cerita ada waneti gitu ya kak? Iya, ada waneti. Gitu. Nah, dari banyak ujian kehidupan kakak nih, udah banyak tuh ya step-step kehidupan kakak yang kakak udah lewatin. Nah, kakak tuh belajar apa sih gitu loh dari masalah yang ada, dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang datang sama kakak setelah masalah-masalah itu. Nah, itu kakak belajar apa tuh dari semua itu? Iya, kalau yang saya pelajari ya, kehidupan kita itu kayak mosaik gitu ya. Mosaik itu kayak potongan-potongan kecil yang disusun jadi satu gambar yang besar gitu. Ya mungkin kehidupan kita dapatnya satu potong. Potongannya mungkin nggak beraturan, ya ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang. Jadi itu kehidupan kita. Tapi ada yang tajam,
potongannya, sehingga kalau kita pegang tangan kita juga bisa terluka, mungkin seperti itu ya. Kalau saya gambarkan, ya ada pengalaman-pengalaman hidup kita tuh yang bisa membuat kita luka, ya. Ada yang kita harus handle dengan careful hidup kita. Tapi kalau kita lihat ada suka duka yang kita lalui, tapi kalau kita belajar sama Tuhan, itu jadi satu lukisan yang luar biasa bagus, indah gitu. Jadi mungkin ya kalau kita lihat ada sisi terang yang bisa kita lihat, tapi ada juga sisi gelap yang jadi pelajaran buat kita, dan ada sisi yang menakutkan, ada sisi yang menyenangkan. Itulah kehidupan kita. Kalau kita flashback, kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, itu kita bisa melihat hidup kita itu jadi satu gambaran yang indah. Mantap Kak. Thank you Kak untuk waktunya Kakak hari ini. Sama-sama. Kita udah flashback banyak, kita tahu banyak, udah cukup tahu banyak dan ngintip-ngintip banyak tempat dulu Kakak ya. Iya, nostalgia. Ya Kak. Iya. Di Solo dan di Tangerang. Thank you Kak untuk waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah datang di Travel Online. Ya, thank you. Okay, thank you. God bless you. God bless. So guys, selesai sudah Travel Online bersama Kak Agung. Kalian jangan lupa subscribe untuk saksikan video-video berikutnya yang gak kalah seru. Komen juga ya, siapa lagi yang kita mau undang berikutnya. Thank you for watching. God bless you.